A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan pengerusi majelis yang saya hormati, Tuan Razi bin Yaakob sebagai timbalan yang merepresentasikan timbalan Naib Chancellor, Yang Mulia Datuk Haji Syekh Harun bin Syekh Ismail, Pesuruhjaya Hal-Ehwal Ahmad Agama Terengganu, semua kekitangan Jabatan Hal-Ehwal Agama Terengganu, dan mahasiswa-mahasiswi, academician, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia pagi ini, alhamdulillah kita diberikan keluasan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama mencoba memahami satu permasalahan utama yang menjadi cabaran umat Islam seluruh dunia, yang sebetulnya masalah ini sudah cukup lama muncul, tetapi sampai kepada kita hanya baru-baru saja, sehingga masalah ini nampak sebagai masalah yang baru, yang sebetulnya adalah masalah lama, yaitu masalah pluralisme agama, di mana kita saksikan melalui mimbar-mimbar rasmi dan melalui media massa yang berbagai, yang media massa cetak maupun elektronik, yang kita lihat ada usaha-usaha sistematik dari kekuatan-kekuatan tertentu untuk memaksakan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan akidah Islam, atau bahkan tidak hanya akidah Islam, tetapi juga kalau kita teliti dengan seksama juga bercanggah dengan ajaran-ajaran agama yang lain, seperti mana yang akan dapat kita lihat bersama. Hadirin hadirat sekalian, dalam kertas kerja yang ingin saya bentangkan pada pagi ini, saya beri judul mencermati doktrin dan ciri-ciri pluralisme agama. Sengaja saya pilihkan title yang mencermati, karena memang selama ini mungkin kita tak pernah merasa ada cabaran, karena sebagaimana biasa yang kita terima ya, sehari-hari, yang lewat beberapa media, istilah-istilah ataupun fahaman-fahaman yang tanpa kita merasakan ada
sesuatu yang janggal. Tetapi apabila kita cermati dengan seksama, ternyata ada masalah-masalah yang serius, ya, yang kalau tidak kita tangani secara awal, ini akan menyebar dan akan merusak Islam itu sendiri, dan saya yakin juga agama-agama yang lain selain Islam. Saya alhamdulillah berkesempatan juga membaca literatur dari agama-agama lain, karena dasar dari takhasus atau area saya adalah perbandingan agama. Jadi alhamdulillah sedikit banyak saya ada membaca teks-teks suci dari agama-agama lain yang mana sebetulnya juga tidak membenarkan adanya fahaman yang kali ini kita kenal bersama sebagai fahaman pluralisme agama. Mungkin sekarang ini banyak di antara kita, khususnya yang memang membaca, dan ini adalah tugas utama mahasiswa-mahasiswi dan kaum terpelajar, yaitu untuk tetap membaca dan membaca. Namun bacaan-bacaan yang kita dapatkan selama dekade yang terakhir daripada abad ke-20, kita banyak disuguhi dengan bacaan-bacaan, dengan buku-buku yang judul-judul buku tersebut sangat mengusik ketentraman dan sangat mengusik hati kita bersama. Seakan-akan kita beragama ini dipersalahkan, ya. Pemahaman agama kita ini dipersalahkan. Coba kita misalnya, the major persecuting religions of the world are monotheistic, ya. Bahwa agama-agama yang menyiksa, ya, agama-agama dunia yang banyak menyiksa dan melukai, ya, orang ramai adalah agama-agama monoteistik. Yang dimaksudkan monoteistik di sini adalah agama Judaisme, agama Kristianiti, dan agama Islam. Ya. Dengan kata lain, agama Yahudi, ya, agama Kristen, dan agama Islam ini telah dianggap sebagai agama yang menyakiti, ya, orang ramai. Karena memang kalau dilihat dari sejarah, ada ramai nyawa yang melayang, ya, atau orang yang disiksa, ataupun orang yang dikucilkan dan sebagainya karena agama. Jadi agama dianggap sebagai persecutor, ya. Agama dianggap sebagai persecutor. Ini boleh kita cek sendiri, boleh kita baca, ya. Title The Major Persecuting Religions of the World are Monotheistic. Ini ditulis oleh Rita M. Cross di dalam satu jurnal, ya, Religious Diversity, Some Implications for Monotheism. Kemudian lagi ada satu karya, ya, sekitar tahun 2005 atau 2006, ya, yang ditulis oleh Charles Kimball dengan title When Religion Becomes Evil, 5 Warning Signs, ya, apabila agama menjadi jahat. 5 warning signs, tanda-tanda kejahatan, ya, agama. 5 tanda-tanda kejahatan agama. Yang pertama diantaranya adalah apabila agama tersebut membuat satu absolute truth claim, ya, atau membuat klaim kebenaran yang absolut. Jadi dengan mengimani atau
mempunyai akidah bahwa agamanya itu adalah satu-satunya agama yang benar, itu dianggap jahat. Ya. Kemudian ada lagi buku yang ditulis oleh Jack Nelson Polmeyer, Is Religion Killing Us? Violence in the Bible and the Quran. Apakah agama sedang membunuh kita? Ya. Kekerasan di dalam Bible dan Quran. Jadi judul-judul yang sangat menyeramkan ini, ya, dilempar ke pasar dan dibaca oleh pembaca dari berbagai latar belakang yang berbagai pula. Ini tentu akan mempunyai efek, ya, yang luar biasa dahsyat. Ada lagi satu baru, ya, perkembangan baru, suara azan yang bercampur dengan lagu Ave Maria oleh Tanya Cassis, ya, daripada Lebanon. Ya. Ini kalau saudara-saudari sekalian boleh mengakses internet, boleh dicek, ya, ada satu lagu di situ. Sebetulnya ada lagu gereja, tapi latar belakangnya adalah suara azan. Jadi seakan-akan antara suara azan dengan lagu gereja itu ada satu harmoni, ya, ada keterpaduan. Padahal secara akidah dua-duanya adalah berangkat dari dua akidah yang berbeda, yaitu akidah Kristen dan satu adalah akidah Islam. Jadi bagaimana boleh diharmonikan antara keduanya? Kemudian di Indonesia juga ada buku, ya, ditulis oleh salah seorang, sebetulnya masih adik kelas saya semasa di Islamabad, ya, yaitu Mun'im Sirri. Dia mengedit salah satu buku dengan judul Fikih Lintas Agama, ya, Fikih Lintas Agama, yang mana objektif daripada buku ini ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa dalam Islam ini semua agama itu sama, ya, semua agama adalah setara, ya. Tidak ada yang lebih mulia, lebih baik, dan tidak ada yang lebih jelek. Oleh itu, salah satu contoh yang diangkat di dalam buku Fikih Lintas Agama ini adalah bahwa seorang muslimah boleh berkahwin dengan non-muslim laki-laki. Ini merupakan satu cabaran agama yang luar biasa, ya. Bagaimana seorang muslimah, perempuan muslimah boleh berkawin dengan seorang laki-laki non-muslim. Dan ini sudah dipraktikkan di Indonesia, ya. Jadi seakan-akan dengan adanya masalah-masalah yang ada tadi, kemudian mereka ingin mencari satu solusi agar agama tidak menjadi mesin pembunuh, agar agama tidak menjadi persecutors, ya. Kemudian mereka mencoba untuk memajukan, ya, satu fahaman atau satu teori, satu ism yang sebetulnya kalau kita cermati dengan seksama, ism ini adalah telah bermetamorfosa menjadi satu agama baru, ya, yaitu agama pluralisme, agama itu sendiri, ya. Jadi inti utama adalah untuk mencoba mengatasi atau menangani konflik-konflik kemanusiaan yang terjadi di pentas dunia ini. Tetapi mungkin saja mereka terlupa bahwa sebetulnya
pembunuh yang paling keji, ya, dan paling masif, ya, dalam skala yang paling besar adalah ideologi modern. Berapa juta nyawa manusia melayang di Perang Dunia Pertama, dan berapa juta, ya, nyawa manusia melayang di Perang Dunia Kedua, pertama dan kedua, dan kemudian berapa juta manusia yang sekarang, ya, setengah in progress, ya, di Afghanistan, di Irak, di Southern Thailand, di Filipina dan sebagainya. Siapa sebetulnya yang banyak membunuh? Apakah agama? Ya, kita boleh bertanya. Yang kedua, apakah betul solusi yang ingin mereka berikan, yaitu pluralisme agama? Dapatkah pluralisme agama akan menyelesaikan masalah konflik kemanusiaan ini? Pertama, untuk mencoba mencermati apakah pluralisme agama ini betul-betul menjadi solusi, coba kita lihat apa yang tengah berkembang di tengah khalayak rame, ya, di Indonesia maupun di Malaysia yang sekarang ini nampak juga tengah menjadi isu besar sekarang ini. Pertama, secara definisi atau secara arti, sebetulnya pluralisme agama ini banyak disalahpahami oleh berbagai kalangan, ya. Tak ketinggalan pula dari kalangan akademik yang sepatutnya mencermati istilah ini dengan benar, ya. Jadi akar semua masalah seputar pluralisme agama adalah berpangkal pada problem definisi, yang kebanyakan dari orang ramai memahami pluralisme agama ini dari sisi dictionary meaning, dari sisi arti kamus, ya. Saya katakan demikian karena dalam beberapa forum, ya, yang saya ikut juga berpartisipasi, ya, saya mendapatkan bahwa di dalam memahami pluralisme agama ini pemahaman, ya, yang jamak dipahami oleh orang ramai adalah bahwa pluralisme agama adalah toleransi. Dalam arti dictionary memang demikian, ya. Ada salah satu, ya, arti dari, kalau kita rujuk kepada dictionary, ya, salah satu arti daripada pluralisme agama adalah toleransi agama. Tetapi perlu kita ingat bersama, ya, bahwa pluralisme agama ini sudah menjadi satu technical term, ya, istilah teknikal yang penggunaannya sudah digunakan secara teknikal oleh kalangan-kalangan yang memang berkompeten dalam bidang atau yang mengasas dan mengembangkan, juga mendakwahkan, ya, fahaman pluralisme agama ini. Jadi bahwa pluralisme agama adalah toleransi ini ramai oleh kalangan academician maupun oleh kalangan orang ramai yang memahami bahwa pluralisme agama adalah toleransi agama, ya. Ini dapat kita saksikan, ya, dari berbagai respons yang dilakukan oleh berbagai kalangan untuk merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sepilis, ya, sekularisme, pluralisme dan liberalisme, ya, pada tahun 2005. Umum diketahui bahwa
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan satu fatwa bahwa sekularisme, pluralisme dan liberalisme, atau yang kemudian disingkat dipendekkan jadi sepilis, ya, adalah haram dalam Islam. Ya, dalam Islam haram karena dasar-dasar dan ajaran yang dikembangkan oleh ketiga izm ini sangat bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Kemudian dalam Muzakarah Ulama se-Malaysia tahun 2006 di Perak, di mana selepas muzakarah itu Sahibus Samahah Datuk Mufti Perak, Datuk Harusani, apabila beliau membacakan resolusi daripada muzakarah ini, yang dimana salah satu poin adalah mengharamkan pluralisme agama dan liberalisme dan juga sekularisme, maka respons yang muncul di akhbar-akhbar Malaysia pada masa itu juga banyak yang mengkritisi atau mengkritik, ya, bahwa resolusi tersebut sangat tidak relevan, ya, karena pluralisme agama adalah toleransi agama. Itu yang dipahami oleh insan-insan pres, ya, ataupun dalam surat akhbar, ya, surat kabar. Saya rasa memang banyak sekali kebingungan dan yang berlaku, ya, di kalangan khalayak ramai. Salah satu lagi contoh, ya, ada satu buku, ya, buku argumen pluralisme agama yang ditulis oleh Abdul Muqsid Ghazali dan diterbitkan pada 2009. Sebagaimana nampak jelas dalam judul ini bahwa pluralisme agama itu sama dan sebangun dengan toleransi agama. Ya, seakan-akan ingin dibenturkan antara Islam dengan toleransi agama. Padahal itu bukan masalah, ya. Sebab masalah utama bukan masalah toleransi agama. Kalau toleransi agama, Islam tak ada masalah, ya. Jadi kita boleh lihat di sini bahwa ada kesalahpahaman yang saya lihat sangat besar sekali, ya, di antara orang-orang ataupun kalangan, ya, akademisi maupun di kalangan khalayak ramai. Anggapan bahwa pluralisme agama itu sama dengan toleransi agama itu jelas-jelas ditolak oleh para tokoh, pakar dan penganjur pluralisme agama sendiri, ya. Kita tengok misalnya John Hick, ya, dikenal sebagai pengasas, ya, dan yang mengembangkan, ya, mensyarahkan dan mengembangkan dan memfilsafatkan, ya, pluralisme agama ini. Dia mengatakan bahwa pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of and correspondingly different responses to the real or the ultimate from within the major variant cultural ways of being human, and that within each of them the transformation of human existence from self-centeredness to reality-centeredness is manifestly taking place, and taking place so far as human observation can tell, to much the same extent, ya. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa semua agama adalah respons-respons yang berbagai, ya, oleh manusia di dalam satu culture setting tertentu, ya,
terhadap satu hakikat yang sama. Dan ini kemudian juga yang ia tekankan lagi dalam satu tulisan yang lain, ya, dalam buku dia Problems of Religious Pluralism, ya. Itu tadi yang kemudian dia tekankan lagi di dalam artikel dia, ya, Religious Pluralism, dalam the Encyclopedia of Religion. Dia mengatakan bahwa the term refers to a particular theory of the relation between these traditions with their different and competing claims. This is the theory that the great world religions constitute variant conceptions and perceptions of and responses to the one ultimate, mysterious, divine reality. The view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of and correspondingly different responses to the real or the ultimate, and that within each of them independently, the transformation of human existence from self-centeredness to reality-centeredness is taking place. Jadi kurang lebih adalah sama, ya, satu definisi yang sama, yang mungkin boleh disederhanakan bahwa agama-agama besar dunia, Yudaisme, Kristianiti, Islam, Hinduisme, Buddhisme, Taoism, Konfusianisme, Sikhisme, dan lain-lain adalah penampilan-penampilan atau penampakan-penampakan yang berbagai dan beragam dari satu hakikat ultima yang tunggal. Ya, ini sangat sangat mendasar sekali di dalam menjelaskan, karena John Hick di sini mencoba untuk mendekati bahwa pluralisme agama ini pada dasarnya adalah satu keniscayaan menurut dia, ya. Maka dia coba tafsirkan secara demikian bahwa boleh dilihat dalam graf ini, ya, the ultimate reality atau the real as it is in itself. Ya, dia mencoba untuk menggunakan istilah real atau reality di sini, mencoba untuk se objektif mungkin, ya, karena dia tak ingin menggunakan term-term yang ada dalam agama-agama, ya, misalnya God atau Tuhan, ya, atau yang banyak dipakai dalam agama teistik, ya. Dia ingin mencoba mencakup semuanya, theistic religion and non-theistic religions, ya. Sehingga the real ini atau Tuhannya John Hick di sini, apabila direspons oleh Muslim, maka ia berwujud dalam konsep atau dalam keimanan yang disebut dengan Allah. Apabila direspons oleh orang Yahudi, maka namanya adalah Elohim, Adonai, Yahweh, ya, dan sebagainya. Dan apabila direspons oleh Christian, the ultimate ini adalah berbentuk dalam Holy Trinity, ya. Oleh orang Hindu misalnya, sebetulnya direspons oleh orang Hindu dengan Trimurti dan Brahmannya, konsep Trimurti dan Brahmannya, dan oleh orang Buddha misalnya, ya, dalam konsep Amitabha atau iman tentang Amitabha Buddha, Nirwana, dan sebagainya. Dengan kata lain, Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh agama-agama dunia ini tak lain hanyalah merupakan satu manifestasi, ya, atau penampakan-penampakan luaran, ya, terhadap satu hakikat yang satu, yang sama, yang misterius menurut dia tadi, ya, yaitu the ultimate reality atau hakikat ultima, ya. Jadi Allah oleh orang Islam itu hanyalah konsep, ya, orang Islam di dalam merespons the ultimate reality ini, atau di dalam merespons hakikat ultima ini. Jadi Allah ini bukan Tuhan yang absolut, ya,
Karena hanya orang Islam yang merespons itu dalam konsepsi orang Islam dan dalam persepsi orang Islam bahwa Tuhan itu adalah Allah, ya. Dan itu hasil orang Islam merespons hakikat ultima tadi, ya. Karena itu direspons oleh orang Islam, maka kebenaran Allah ini hanyalah relatif untuk orang Islam, ya. Ia bukan kebenaran absolut, ya. Begitu juga Elohim, ya, atau El Adonai Yahweh, itu adalah persepsi atau konsepsi orang Yahudi tentang the ultimate reality tadi, ya, tentang hakikat ultima itu. Dengan demikian Elohim Adonai tidak boleh menjadi Tuhan yang absolut. Sama juga orang Hindu dengan Trimurti dan Brahmannya, ya. Itu adalah respons orang Hindu terhadap hakikat ultima yang satu tadi, ya. Begitu juga dengan Buddha, dengan Sikh, dengan Tao, ya, bahkan dengan agama-agama yang non-teistik yang baru, ya, seperti dalam atheism, ya, humanisme dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai satu mungkin untuk mendekatkan pemahaman, ya, kepada kita. Jadi dia mengatakan bahwa pluralisme agama adalah kesetaraan agama-agama, kesamarataan, ya. Ya, bahwa semua agama adalah sama rata, tak ada yang lebih benar dan tak ada yang lebih salah, ya. Semuanya share kebenaran, ya, tanpa harus memiliki kebenaran yang absolut itu sendiri. Sebab kebenaran absolut adalah ada pada the ultimate reality itu sendiri, ya, the ultimate unseen, ya, atau the real as it is in itself dalam bahasa John Hick, ya. Dengan kata lain, tak ada perbedaan yang esensial, ya, dan fundamental di antara agama-agama dunia. Oleh sebab itu John Hick berkesimpulan bahwa the great religious traditions are to be regarded as alternative soteriological spaces within which or ways along which men and women can find salvation, liberation, or fulfillment, ya. Jadi agama-agama besar dunia ini dianggap sebagai jalan-jalan yang alternatif, ya, atau jalan alternatif, atau ruang-ruang keselamatan alternatif, ya, yang sama-sama mengantarkan manusia kepada keselamatan. Ya, jadi tak perlu manusia ini berebut pengaruh, berebut pengikut dan sebagainya, karena semua agama sudah sama, on the right track, ya. Nah, ini kan bahaya sekali kalau kita lihat dari pandangan Islam, ya. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa semua agama valid dan authentic. Dengan demikian kebenaran semua agama adalah relatif, ya, menjadi relatif. Di sini pertanyaan epistemological yang muncul adalah relatif dan absolut ini dasar atau ukurannya apa, dan bagaimana untuk dapat mengetahuinya, ya? Apakah karena para pemeluk agama silap atau gagal memahami agamanya masing-masing atas sebab pemahaman mereka yang dianggap bias, ya, melalui lensa agama tertentu, ya. Tadi diuraikan di depan bahwa Islam, ya, atau Allah misalnya itu relatif, karena itu hasil pandang orang Islam, ya, menggunakan lensa Islam. Ataupun Trimurti, ya, itu relatif karena itu hasil pandangan manusia atau konsepsi manusia, ya, melalui lensa agama Buddha, Hindu.
Trinity apakah juga relatif, ya? Karena ia adalah hasil pandang dan konsepsi manusia menggunakan lensa Kristen dan sebagainya dan sebagainya, ya. Jadi ini yang diangkat oleh John Hick, ya, yang pada akhirnya, ya, akan bercanggah dengan akidah Islam itu sendiri. Doktrin pluralisme agama ini mengandungi inkonsistensi logis yang sangat parah, ya. Jika realitas atau reality Tuhan yang diyakini para pengikut agama lain adalah sama relatifnya, penilaian atau proposisi ini apa parameternya? Ya, menggunakan parameter siapa? Akal. Kalau menggunakan akal, akalnya siapa? Ya. Dan tidak boleh jika parameternya adalah akalnya John Hick sendiri atau akalnya kaum pluralis. Karena kaum pluralis sendiri juga dia melihat atau merespons, ya, the ultimate reality ini menggunakan lensa atau framework pluralism. Jadi di sini terjadi satu inkonsistensi yang luar biasa parah, ya. Maka secara logik memang pluralisme agama ini ada masalah-masalah filosofikal, ya, masalah-masalah epistemological yang sangat kontroversial, ya. Kemudian lagi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, nama-nama the ultimate reality, ya, atau hakikat ultima ini nama yang diberikan oleh siapa? John Hick, ya. Itu macam kalau yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah nabi-nabi terdahulu, apabila nabi-nabi terdahulu berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala, menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka menamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan misal yang dengan Quraisy, ya, kaum musyrik Quraisy menyebut Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, ya, dan sebagainya. Itulah nama-nama yang mereka buat sendiri, ya. Maka Al-Quran mengajarkan, ya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan, ya. Dalam ayat yang lain, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, ya. Dalam ayat yang lain lagi, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Tidaklah nama-nama Tuhan-Tuhan itu, ya, yang mereka sembah adalah nama-nama, kecuali nama-nama yang mereka berikan sendiri, mereka buat sendiri sebetulnya, atau nama-nama yang dibikin-bikin oleh nenek moyang mereka, yang sebetulnya tak ada dalilnya apa-apa dari teks-teks suci, dari wahyu. Allah tak pernah mengajarkan nama-nama Tuhan palsu tersebut, ya. Jadi itu adalah nama-nama yang sebetulnya, ya, merupakan satu silsilah panjang dakwah para nabi dan para rasul terdahulu yang sampai sekarang kita mewarisinya, ya. Kita sekarang disuguhi dengan istilah-istilah dan nama-nama yang baru, ya. Oleh karena itu, karena mereka beranggapan bahwa semua keimanan dan kepercayaan, ya, agama-agama ini adalah satu konsepsi relatif, ya, manusia-manusia yang berada dalam agama-agama tertentu, maka terus klaim yang absolut itu atau klaim kebenaran absolut itu, klaim kebenaran mutlak menjadi barang haram, ya. Mereka tidak benarkan di dalam akidah pluralisme agama ini, ya.
seperti tadi yang saya pernah singgung di depan, ya, when religion becomes evil, ya, ini 5 tanda rusaknya atau jahatnya agama itu. Yang pertama adalah absolute truth claim, ya. Apabila agama membuat satu klaim kebenaran mutlak, itu sudah menjadi ciri utama bahwa agama itu adalah menjadi jahat, ya. Maka kemudian pengikut agama yang masih meyakini agama yang paling benar dan absolut atau mutlak dinamakan atau disebut-sebut, ya, sebagai ekstremis, sebagai fundamentalis, ya, sebagai uncivilized, ya, intolerant, perlu dikucilkan atau dipaksa mengubah akidahnya dengan berbagai macam cara, ya. Bahkan label terorisme pun semakin lekat dengan mereka, ya. Ini yang senjata mereka yang luar biasa, saya rasa busuk, ya. Karena sengaja mereka untuk membunuh lawan itu dengan cara-cara yang sangat sangat tidak baik, ya. Sementara orang-orang yang berakidah pluralis, ya, disanjung-sanjung dan dipuji-puji sebagai moderat, ya, sebagai civilized, sebagai tolerant, ya, dan diberi sokongan secara politis maupun financial yang nyaris tanpa batas, ya, yang tak terhad, ya, dengan dukungan dana, ya, dan dukungan politis yang luar biasa. Dan mereka kemudian diajak bersama untuk menumpas saudara-saudara seagama mereka sendiri, ya, atas nama war on terrorism, ya, yaitu menggunakan strategi mereka, ya, war of ideas, ya. Jadi sekarang ini kita tengah berada dalam satu perang ide, ya, war of ideas. Di antaranya adalah pluralisme ini, ya. Kemudian yang perlu kita sedikit cermati lagi, mungkin masa masih sedikit lagi, apakah betul pluralisme agama ini adalah toleransi agama? Kita berikan jawaban kepada ahlinya, ya. Saya rasa apa saja kalau kita berikan kepada ahlinya akan selamat, ya. Kita berikan jawaban ini dari orang yang memang berkompeten untuk menjawab, ya. Dana L.Ek, ya, dia itu seorang Director of Pluralism, ya, di University Harvard, ya, Harvard University. Dalam upaya mendefinisikan pahaman ini, menyatakan bahwa pluralism is not just tolerance. Bahwa pluralisme itu tidak hanya sekadar toleransi. Lebih jauh dia berkata, I would propose that pluralism goes beyond mere tolerance to the active attempt to understand the other, ya. Saya akan usulkan bahwa pluralisme ini melebihi, ya, atau melebihi, ya, sekedar toleransi, kepada satu upaya atau usaha, ya, untuk memahami yang lain, ya. Nah, ini boleh di browse, ya, boleh diklik di mana, di internet, ya, Dana L.Ek, What is Pluralism, ya. Juga artikel yang dia bentangkan di dalam satu conference, International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies, ya, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada bulan Agustus 2002, ya. Jadi jelas sekali bahwa yang di sini tak ada masalah, ya,
Karena antara pluralisme dengan antara Islam dengan toleransi itu sebenarnya tak ada masalah, ya. Maka mereka salah alamat apabila mereka mengatakan bahwa Islam itu tidak toleran, sehingga mereka kemudian mengajukan atau mengedepankan fahaman pluralisme untuk menyelesaikan masalah, ya. Sebab pada kenyataannya yang ada masalah adalah Islam dengan pluralisme agama, bukan dengan toleransi agama, ya. Sebab toleransi agama ini adalah ajaran Islam yang memang sudah ada, sudah semua sedia ada, ya. Pertama kali Allah menurunkan Al-Quran itu ajaran toleransi agama sudah ada, bahwa Islam mesti menghargai agama-agama lain. Ya, tadi sudah disebutkan oleh yang mulia Syekh Haji Syekh Harun, ya, bin Syekh Ismail, ya, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Tengganu. La ikraha fiddin ini adalah satu prinsip yang utama dalam Islam dalam kaitan berinteraksi dengan agama lain. Tapi dengan pluralisme agama ada masalah, ya. Karena pluralisme agama ini penekanannya bukan pada toleransi, tapi penekanan pluralisme agama lebih pada kesamaan atau kesetaraan, equality dalam segala hal, termasuk beragama. Bahwa semua manusia itu sama, equal, ya, irrespective of race, ya, and irrespective of warna kulit, dan terlepas daripada kepercayaan atau keyakinan, agama dan sebagainya. Semuanya adalah sama. Kalau boleh disederhanakan bahwa pluralisme agama sebetulnya adalah ajaran demokrasi dalam beragama, yang lebih menitik beratkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yakni nilai-nilai tentang equality, ya, persamaan, bahwa semua manusia itu sama, kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit coklat, ya, sama semua. Muslim, Kristen, Yahudi, atau Chinese, atau Hindu dan sebagainya sama, mempunyai hak yang sama, ya. Ini penekanan pluralisme agama, ya. Jadi agama ini sudah direduksi sedemikian rupa, ya, sehingga agama ini hanya merupakan salah satu saja aspek kehidupan manusia, ya. Nah, kalau memang kemudian semua agama sama, bagaimana konsep atau keyakinan iman, kufur, tauhid dan syirik, ya, yang ada dalam agama, khususnya dalam Islam? Apabila semua agama otomatis, ya, tak ada lagi, ya, konsep iman, konsep kufur, ya, konsep tauhid, konsep syirik, semuanya sama semua, ya. Ini yang saya rasa perlu ditekankan di sini, ya, bahwa dengan meyakini atau dengan menerapkan, mengimplementasikan pahaman pluralisme agama ini, secara langsung kita sudah merusak agama kita sendiri. Berarti kita sudah tak ada keimanan dan tak ada lagi keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, ya. Dengan demikian bolehlah kita mencoba untuk mengidentify beberapa ciri-ciri utama pluralisme agama ini, ya. Bahwa pertama, kesetaraan atau persamaan, ya, equality. Di mana saja, ya, misalnya atau kapan saja, bila mana saja ada satu tulisan atau satu percakapan, kenyataan dan sebagainya
yang menekankan kepada kesetaraan dan persamaan agama. Itulah pluralisme agama yang mesti kita hindari, ya. Kemudian pluralisme agama, ciri yang kedua adalah liberalisme atau kebebasan. Dalam pluralisme agama ini diajarkan bahwa semua manusia itu bebas memeluk agama dan bebas untuk tidak memeluk agama, ya. Keluar masuk agama secara bebas. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu relativisme, bahwa kebenaran agama adalah relatif, kebenaran agama adalah nisbi. Tak ada agama yang kebenaran atau kebenarannya adalah mutlak, ya. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, agama dikerdilkan, ya. Agama yang semestinya mengatur, ya, mengurus atau memberikan aturan-aturan untuk kehidupan manusia secara komprehensif. Agama di sini direduksi, ya, dikerdilkan menjadi hanya sekadar aturan keimanan saja, ya. Dan yang ketiga, sebetulnya kalau kita cermati bersama, pahaman pluralisme agama ini pada akhirnya juga akan mendirikan agama baru yang eksklusif, di mana mereka memaksa orang lain, memaksa pengikut-pengikut agama lain atau penganut agama lain untuk mengikuti mereka, yaitu meyakini bahwa agamanya adalah relatif atau nisbi. Jadi ciri-ciri kelima ciri ini, ya, mungkin boleh kita jadikan sebagai satu pedoman, ya, untuk mencermati fahaman-fahaman yang mencoba untuk memasukkan ajaran-ajaran yang merusak akidah kita, ya. Dalam slide ini saya ingin mencoba untuk kembali atau menekankan bahwa sebetulnya solusi daripada konflik antar manusia ini sebetulnya bukan pluralisme agama, ya, tetapi adalah mengamalkan agama yang ada, ya. Orang Islam, ya, kaum muslimin dan non muslim tetap berada pada agama masing-masing tanpa harus memaksa yang lain untuk masuk agama, ya. Yang mungkin boleh kita analogikan di sini dengan pelangi, ya. Yang masing-masing agama ini adalah mewakili warna-warna tertentu, ya. Katakanlah misalnya Islam adalah hijau, biarkan yang hijau itu tetap hijau, ya. Jangan diabu-abukan, ya. Jangan dibuat abu-abu. Biarkanlah yang merah itu merah, ya. Jangan dipaksa untuk menjadi abu-abu. Biarkanlah yang kuning tetap kuning, ya. Biarkanlah yang biru tetap biru, ya. Tanpa harus kita memaksa untuk merubah warna itu menjadi warna yang lain, ya. Apa jadinya kalau misalnya warna-warna itu direlativisasikan, ya? Jadi semua tak jelas, ya. Yang tampak hanyalah abu-abu dan bukan pelangi lagi. Padahal pelangi itu indah, ya, dan sedap dipandang mata apabila memang tetap warna-warna itu tetap warna yang asli. Amma ba'du, dengan mengenali sosok dan wajah sebenar pahaman yang
selama ini berlindung di sebalik topeng pluralisme agama, secara meyakinkan dapat disimpulkan bahwa fahaman ini pada akhirnya telah menjelma menjadi agama baru yang mengancam eksistensi agama-agama itu sendiri, bukan hanya Islam tapi juga agama-agama yang lain, ya. Sebagaimana yang terbukti dari kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar agama dari berbagai latar belakang agama yang ada. Kalau boleh kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, ya, yaitu surah An-Nisa ini. Surah An-Nisa ayat 89, ya. An-Nisa 29. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka inginkan apabila kalian semua, yaitu kita ini orang Islam, untuk menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kita ini sama-sama jadinya, ya, sama-sama apa? Sama-sama masuk ke neraka. Naudzubillah, ya. Kita mesti senantiasa, ya, sadar bahwa ajakan-ajakan ataupun propaganda yang mereka lakukan itu, meskipun menggunakan kalimat-kalimat dan istilah-istilah yang memukau, ya, itu tidak mesti kita sadar bahwa itu adalah tidak benar, ya, dan akhirnya akan menyesatkan semua umat manusia, tidak hanya umat Islam tapi juga umat agama-agama lain, ya. Dengan demikian saya cukupkan sekian bentangan kertas kerja saya, dan apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan tadi dari penanya, bahwa saya rasa beberapa poin. Mungkin yang perlu saya tanggapi di sini adalah tentang pluralisme, kaitannya pluralisme dengan salvation yang ada di agama Kristen, ya. Karena John Hicks sendiri sebetulnya adalah dia sebelum mendakwahkan agama baru, pluralisme agama ini, dia sebetulnya adalah seorang padri, ya, seorang padri Presbyterian Church di Birmingham, dan dia itu seorang ketua padrinya, ya. Tetapi karena dia itu kemudian mempunyai satu konsep dan fahaman yang baru ini, yaitu pluralisme agama, kemudian dia itu diekskomunikasikan, ya, daripada church. Dan dia kemudian memang seorang profesor besar, dan kemudian di university yang terkenal di Amerika. Begini, konsep dia tentang pluralisme agama ini sebetulnya dia coba kembangkan dari berbagai agama-agama. Dia tak hanya berangkat daripada Kristen. Sebagai seorang Kristen memang dia lebih familiar dengan term-term yang ada dalam Kristen, ya. Misal dia mencoba salah satu cara dia untuk bagaimana agar orang Kristen itu tidak beranggapan atau tidak berakidah eksklusif. Dia mencoba untuk reinterpretasi, ya, mentafsirkan ulang dasar-dasar dan akidah Kristen. Di antaranya adalah tentang akidah atau doktrin Trinity atau doktrin inkarnasi. Karena sudah menjadi satu keyakinan orang Kristen bahwa untuk terselamatkan seseorang itu mesti meyakini doktrin inkarnasi ini, yaitu bahwa Tuhan menjelma sebagai manusia, yaitu Yesus, yang mana Yesus ini kemudian disalib,
yang penyaliban ini sebetulnya matlamat utamanya adalah untuk menyelamatkan seluruh manusia, ya, untuk menebus dosa Nabi Adam itu agar manusia selamat daripada murka atau laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikembangkan John Hick. Tetapi menurut John Hick, doktrin yang seperti ini, doktrin keselamatan seperti ini adalah hasil atau sebagai respons tanggapan orang Kristen terhadap salah satu atau terhadap keselamatan itu tadi. Jadi sebetulnya di sana juga ada doktrin-doktrin keselamatan yang lain yang dikembangkan di dalam agama-agama yang lain. Jadi orang Kristen tak boleh mengklaim bahwa doktrin salvation-nya itu adalah doktrin yang paling absolut, yang paling benar mutlak, sehingga doktrin keselamatan di agama yang lain itu salah. Ya. Ini yang dia kembangkan. Jadi sebetulnya keselamatan ini ada di mana-mana. Ya, bahwa semua agama itu mengantarkan manusia kepada keselamatan. Ya. Dan sayangnya atau malangnya, ya, pemahaman atau fahaman semacam ini juga banyak diadopsi oleh kalangan-kalangan Islam. Tidak kurang juga, ya, seperti seorang intelektual Muslim yang disegani seperti Profesor Syed Hussein Nasr, ya, yang juga dia mempunyai anggapan yang sama, ya, bahwa semua agama itu adalah the different paths, ya, leading to the same summit, ya, jalan-jalan yang berbagai yang menuju pada puncak yang sama. Jadi istilah-istilah mereka memang nampak indah, ya. Semua jalan itu menuju puncak yang sama, menuju tujuan yang sama. Padahal banyak jalan yang juga memesongkan kita atau membuat kita tidak sampai pada tujuan yang dituju, ya. Kemudian yang menjadi masalah besar adalah tujuan itu sendiri. Tujuan ini ingin diinterpretasikan oleh John Hick sebagai tujuan yang mesti dicapai bersama-sama oleh semua agama. Padahal bukan, ya, padahal bukan. Karena tujuan yang dia postulasikan itu adalah tujuan menurut dia sendiri, menurut John Hick, ya. Yang juga akibatnya kalau menggunakan logika John Hick, tujuan ini ada menjadi relatif juga. Itulah tadi yang saya katakan bahwa doktrin pluralisme agama ini ada atau mengandung satu inkonsistensi logik, ya. Jadi logical inconsistency. Di situ ada satu logika yang tak konsisten atau kontradiksi bahkan, ya. Jadi saya rasa itu yang boleh saya respon sekarang. Mungkin untuk yang lain-lain boleh nanti saya bertemu dengan saya. Ya, terima kasih.